Baik, kita akan belajar untuk menulis naskah sebuah film pendek. Film pendek? Nonton film. Nonton film. Hah? Film Ya. apa? Jadi pentingnya untuk belajar menulis naskah itu untuk supaya kita waktu pembuatan film atau pembuatan video, waktu kalian ingin membuat project itu agar lebih mudah ya. Jadi untuk tahapan pertama itu memang kita harus belajar menulis sebuah naskah atau belajar menulis alur ceritanya ya. Di sini kita akan belajar dari sini. Oke, mulainya dari sini. Oke, untuk langkah pertama ya, langkah pertama itu tolong untuk yang sudah siap alat tulisnya boleh dicatat ya. Oke. Jadi yang pertama itu adalah kita perlu menyiapkan tema atau ide pokok. Oke. Kita harus menyiapkan tema atau ide pokok. Oke. Baik. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, ya. Jadi tema di sini itu fungsinya untuk kita agar lebih mudah menentukan cerita apa yang akan kita buat. Misalkan kita ambil tema tentang hantu. Nah, misalkan kita ambil tema tentang hantu atau tema yang lain, tema tentang Indonesia. Jadi untuk ide pokoknya itu misalkan kemerdekaan, perjuangan, ya. Terus kemudian belajar mengaji itu tema, terus kemudian tentang literasi, membaca ya, dan lain sebagainya. Itu banyak tema yang akan bisa kalian dapatkan. Kalian bisa buat ide pokoknya ya. Itu mulai dari tema. Di sini disebutkan juga tema adalah gagasan pokok atau ide pikiran. Ya. Boleh dicatat bagi yang sudah siap alat tulisnya. Oke. Terus mencari ide atau mencari tema ya, itu seperti mencari peti harta karun yang entah nggak tahu di mana ya, sehingga diperlukan usaha untuk bisa mendapatkannya. Jadi mencari ide itu bisa mudah dan bisa susah ya, gimana tergantung kalian. Dan untuk suasananya juga pada saat apa aja gitu ya, bisa pada waktu sepi atau pada saat ramai gitu. Nah, untuk mencari ide ya, ide apalagi ide untuk membuat suatu karya atau membuat film itu tidak mudah ya, apalagi sekarang itu banyak contoh-contoh film, contoh-contoh video yang bisa kita jadikan referensi atau jadikan kita contoh. Oh, ini kalau misalkan aku bikin video seperti ini, sepertinya mudah, sepertinya menarik, sepertinya bagus. Terus muncul lagi videonya lebih bagus ini nih videonya, terus muncul lagi video. Nah, semakin banyak referensi, semakin banyak contoh-contoh yang muncul di YouTube, di TV, itu makin kita jadi bingung untuk milih. Wah, ini bagusnya aku membuat video atau membuat karya yang seperti apa ya. Nah, dari situ ide-idenya jadi berantakan. Wah, terlalu banyak ide, jadi bingung milihnya. Aduh, pilih yang mana ya? Nah, gitu. Nah,
karena mencari ide yang sangat-sangat kena atau sangat-sangat pas dengan konsep kita, ide kita, terus apa yang keinginan kita, itu kita harus berusaha, ya, berusaha. Terus kalau misalkan kita tetap pusing, tetap bingung, aduh, aku mau bikin ide apa ya, aku mau bikin cerita apa ya, nah, kalian cukup coba pejamkan mata, terus lafalkan mantranya. Mantranya apa? Mantranya ada di sini, ya. Jadi mantranya adalah, wahai ide, datanglah kepadaku. Nah, itu sambil dipejamkan matanya. Kalau misalkan kalian udah bingung ya, aduh, bingung nih, banyak ide, aduh, mau bikin film apa ya, mau bikin ide apa ya, mau bikin video apa ya nanti ya, bingung kan, karena banyak contoh. Jadi mau bikin ini mau bikin ini mau, semuanya bagus, tapi kan nggak bisa kita banyak video sekaligus, harus satu-satu. Dari situ kita harus memilih mana yang bisa dikerjakan, mana yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi maka dari itu kita perlu usaha dari beberapa sekian contoh, kita ambil salah satu, salah dua, salah tiga, nanti kita pilih cap cip cup, wah itu boleh tuh. Terus kemudian kalau masih bingung lagi, lafalkan mantranya, wahai ide, datanglah kepadaku. Nanti idenya akan datang sendirinya. Itu dengan tutup mata ya. Pas kalian tutup mata, jangan kaget yang keluar atau yang muncul nanti apa. Itu muncul dari bayang-bayang kalian, imajinasi kalian. Oke, baik. Buat yang suka baca atau suka nonton YouTube, suka nonton film, suka nonton video-video, konten-konten yang bagus, yang kreatif, ya, yang positif, yang bermanfaat, pasti ide-idenya banyak banget. Di sini ada pertanyaan, ya, di manakah saat ide-ide terbaik muncul untuk menuliskan sebuah cerita? Nah, ini Kak Sep mau kasih tips di mana, ya. Jadi kalian bisa mungkin kalian bingung untuk ide-ide terbaik itu, maksudnya ide-ide yang mungkin sangat-sangat brilian, sangat-sangat keren, yang insya Allah bisa membantu banget lah, ya, bisa sangat-sangat bagus. Mungkinkah di saat kita sedang membaca buku, nah itu saat membaca buku sering banget kita mendapatkan ide-ide yang bagus, ide-ide yang cemerlang, ya. Pada saat membaca buku, membaca novel, membaca koran, baca apapun itu yang bisa kita baca, itu sering muncul di situ ide-ide, ya. Nggak perlu disuruh, begitu kalian baca atau kalian suka sering baca, maka ide-idenya itu sudah banyak banget, ya. Contohnya kalian lagi baca komik misalkan. Nah, dari baca komik itu muncul imajinasi. Wah, komiknya bagus. Misalkan alurnya itu tentang bajak laut, atau ceritanya itu tentang seorang ninja yang ingin menjadi seorang Hokage misalkan, ya. Itu bagus, idenya diambil di situ tentang seseorang yang pantang menyerah untuk menggapai mimpinya, misalkan di situ. Terus kemudian kalian bisa tuh bayangkan, wah ini nanti ceritanya seperti ini nih, aku pengen bikin ceritanya kayak gini nih, gitu. Terus pas nonton film atau nonton YouTube atau nonton apapun itu, ya, terus kemudian kalian muncul ide, wah gimana kalau aku bikin yang seperti ini. Tapi pertama-tama kalian harus siapkan dulu tema atau ide ceritanya dulu, ya. Jadi tidak langsung kalian contoh
ya. Contoh maksudnya itu langsung mirip seperti apa yang kalian lihat. Nah, untuk apa namanya, sebenarnya bisa, cuman itu susah ya untuk awal-awal, untuk awal-awal itu susah karena kemampuan kita, pengalaman kita, terus apa namanya, ilmu kita itu masih belum sama dengan apa yang kita tonton. Misalkan kita nonton film yang ada naganya, kita tonton film yang bisa mengeluarkan kemampuan super. Nah, di situ pertanyaannya, apakah kita bisa membuat seperti itu ya? Ilmu kita sudah sampai situ belum gitu. Terus lanjut pengalaman kita untuk membuat seperti itu kira-kira mudah apa susah gitu. Jadi kita harus memilih dan memilah kira-kira apa film atau contoh video yang mudah untuk kita mulai berkarya. Kemudian pada saat kita berjalan-jalan atau refreshing ya, liburan kemana, bebas ke Puncak atau ke Bandung atau ke Ancol atau kemana aja, itu sering kita melamun. Nah, dari melamun itu kita banyak memikirkan sesuatu, dan banyak memikirkan sesuatu itu muncullah banyak ide ya. Kalau kata SpongeBob itu jadi sambil imajinasi. Jadi imajinasi itu ada di mana aja, dalam perjalanan, terus pada waktu beristirahat di tempat tidur itu juga sering muncul ide-ide ya, ide-ide bagus. Oke. Ya. Nah, oke, mungkin dari sini ada sedikit gambaran untuk ide itu. Kalian boleh tuliskan di kertas kalian atau di buku tulis kalian ya, ide apa yang kalian ingin buat ya videonya. Kira-kira ide apa yang kalian ingin buat videonya ya, bebas, apapun itu bebas. Nanti yang sudah buat nanti dikirim ke wali kelas masing-masing, terus kemudian nanti bisa di forward atau dikirim lagi ke Bisa Tadi ya. Nanti kita akan pilih kira-kira dari ide-ide bagus kalian, ide-ide kreatif kalian, mana nih yang bisa dikembangkan menjadi sebuah film atau sebuah video, sebuah karya ya. Nah, terus kalau misalkan kalian ada akun YouTube juga ya, akun sosial media atau channel YouTube, nah di situ juga kalian bisa boleh merealisasikan atau membuat karya di situ. Intinya sekarang coba kalian tuliskan ide-ide yang sekarang sudah terpikirkan ya. Tuliskan ide-ide yang kalian sudah terpikirkan, apa aja bebas ya. Yang pasti jangan hal-hal yang tidak baik. Yang pasti kalian harus menuliskan hal-hal yang positif ya. Oke, hal yang positif. Atau kalau dari Kak Asep itu ada kuncinya, yaitu 3M. Jadi Kak Asep kalau misalkan berkarya atau menuliskan sesuatu harus 3M. 3M itu apa? Harus mendidik, menghibur, dan menginspirasi ya. Di Kak Asep itu kalau misalkan membuat ide, membuat karya itu harus ada 3M, mendidik, menghibur, dan menginspirasi. Nah, dari 3M ini tuh dipilah ya, ide-ide apa yang termasuk dari 3M ini, mendidik, menghibur, dan menginspirasi gitu. Oke, silakan ditulis ya sambil kita coba. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya.
kalian coba tuliskan dulu. Bagi yang sudah, boleh dipencet ikon ini ya, emoticon senyum ya. Kalau di situ ada raise hand, maka kalian bisa ganti dengan emoticon. Nah, bagi yang sudah ya, bagi yang sudah bisa diganti raise hand-nya dengan emoticon. Nah, ini ada yang sudah nih, emoticon, emoticon tawa sambil meneteskan air mata, wah ya. Terus kemudian ada emoticon jempol, emoticon bingung, wah insya Allah banyak emoticonnya. Tapi yang pasti ganti dengan emoticon ya, yang masih raise hand ganti dengan emoticon. Oke, insya Allah. Ini Kak Arsep pastiin lagi, bagi yang sudah mengganti dengan emoticon berarti kalian sudah menuliskan ide ya. Jadi bagi yang sudah mencet emoticon, nanti kalian langsung kirim ke wali kelas kalian ide kalian. Ditulis nama dan ekskulnya ya. Nama misalkan nama Belva atau Rehan Hanif, itu ditulis ya. Rafa, Ahsan, tulis namanya sambil di bawahnya itu sinematografi gitu. Nanti biar dikirim lagi ke Ustadz Hadi, terus Ustadz Hadi kirim ke Arsep gitu. Oke, baik, Kak Arsep lanjut. Selanjutnya ini ada satu kunci ya yang dipakai oleh seniman-seniman atau kreator-kreator dunia ya, yang sering kita banyak nonton film-filmnya, misalkan film Disney, film Marvel ya, film DC Comic dan lain sebagainya. Itu banyak yang memakai kunci ini ya. Kunci apa itu? Kuncinya what if ya. What if itu menurut Sid Field ya, penulis buku The Screenwriter's Handbook, itu memberi kunci untuk memancing munculnya ide ya. Jadi what if ini adalah kunci untuk memancing munculnya ide. Ide apa? Ide kreatif, ide yang keren ya, ide-ide yang sudah menghasilkan karya seperti Marvel, seperti Disney ya, seperti DC Comic dan lain sebagainya. Banyak karya-karya yang menggunakan kunci what if ya untuk memunculkan ide mereka, yaitu dengan memberi satu pertanyaan. Pertanyaannya apa? Bagaimana jika? Nah, jadi kalau kalian sudah menuliskan ide ya, terus kemudian mau melanjutkan untuk menuliskan ceritanya, itu kalian harus ingat-ingat ini ya. Ini benar-benar kunci ya, kalian boleh catat ya. Jadi Kak Arsep akan display agak sedikit lama, tolong dicatat. Ini kunci what if untuk memunculkan sebuah ide-ide kreatif, ide-ide yang sangat-sangat spektakuler, ide-ide yang menarik banget ya, yang sudah menghasilkan karya bagus yang sudah kalian tonton di film-film ya. Itu banyak yang menggunakan kunci ini. Kunci bagaimana jika. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya itu kalian waktu membuat cerita, nah itu kan pasti nggak bisa langsung panjang atau nggak bisa langsung selesai, atau sebaliknya membuat cerita langsung selesai tapi hanya sedikit, misalnya 1 atau 2 garis. Nah kalau sedikit gitu kan jadi pada suatu hari ada seekor kelinci yang melompat-lompat di taman, terus kemudian kelinci itu pulang ke rumahnya. Nah dari cerita itu kan simple ya, ceritanya tidak menarik, ceritanya tidak menghibur, ceritanya sangat-sangat pendek. Nah dari cerita yang pendek itu
kita memakai kunci ini. Bagaimana jika? Nah, bagaimana jika? Jadi harus kita terus memikirkan bagaimana jika, ya, gimana ya kalau misalkan kelincinya pada waktu melompat itu ada genangan air, atau kelincinya pada waktu melompat ya itu terlihat seekor kucing atau terlihat seekor harimau. Nah, itu jadi semakin panjang itu nanti ceritanya. Pada waktu kelinci melompat-lompat terlihat seekor harimau, yang dimana harimau itu sedang kelaparan, ingin memangsa kelinci. Terus kemudian kelincinya berlari terbirit-birit, terus harimaunya juga ikut berlari terbirit-birit, sampai akhirnya mereka kejar-kejaran. Nah, dari kejar-kejaran ini nanti boleh kalian bikin cerita, apakah mudah untuk ditangkap ataupun lolos dari harimau, itu terserah kalian ya, itu imajinasi kalian bagaimana. Nah, dari situ kunci untuk what if ini sangat-sangat bermanfaat ya, sangat-sangat bermanfaat. Oke. Selanjutnya ada premis ya, selanjutnya ada premis. Nah, tapi sebelum Kak Asep mau melanjutkan premis nih, Kak Asep ada satu contoh karya ya, contoh film yang insya Allah akan menginspirasi kalian ya. Di filmnya itu adalah tentang indahnya persahabatan ya, dan tentang jangan menyerah. Oke, sini judulnya adalah Karung ya. Oke, baik, sebentar. Oke, jadi ini ada sebuah film ya, tolong disimak baik-baik. Oke, ini akan coba lagi share screen-nya, apakah terlihat? Oke, sekarang halo, terlihat? Oke, alhamdulillah ya. Disable mesin. Oke. Baik ya. Sekarang terlihat ya. Oke. Baik, mungkin coba kalian catat ya tadi. Ini silakan dicatat dulu. Nanti setelah selesai kan boleh nanti nonton film. Ya habis ini. Catat dulu coba. Tapi tadi pas waktu Kak Asep menjelaskan, gambarnya ndak ada, tapi suaranya Kak Asep ada. Iya. Halo? Tadi pas Kak Asep menjelaskan, itu suaranya ada, cuman gambarnya nggak ada gitu. Oke. Oke, boleh dicatat dulu ya. Untuk yang langkah pertama itu kita harus menentukan tema atau ide pokok. Ya. Di sini, tema atau ide pokok. Jadi tema di sini merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Ya. Dicatat di sini. Oke. Ini juga sudah direkam, insya Allah akan di-share juga ke kalian. Kemudian di sini ya, seperti yang Kak Asep jelaskan tadi, untuk mencari ide itu susah ya, susah gampang. Oke, Atskia sudah mencatat ya? Sudah mencatat semuanya ya? Oke, Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Jadi sudah ya, mungkin sekarang Kak Asep akan coba share
film lagi. Apakah muncul videonya? Muncul videonya? Oke. Baik. Sekarang muncul ya. Oke, baik. Sekarang tolong disimak baik-baik. Oke. Filmnya tolong disimak baik-baik. Ira, ayo bangun. Ayo sekolah. Aku nggak mau sekolah. Kalau kamu mau sekolah, nanti kakak telepon ibu di Hong Kong loh. Telepon aja, bilang sama ibu kalau aku mau das baru. Ira. Udah 2 bulan, ibu nggak ngirim uang. Katanya gajinya masih ditahan sama majikannya. Tapi kan tas aku kan udah jelek nih ya. Lihat nih tas aku nih udah jelek, udah sobek. Resletingnya lagi. Harusnya udah dibuang ke tempat sampah. Iya, nanti kalau kakak sudah sembuh, kakak kerja lagi supaya dapat uang buat beli tas kamu yang baru. Sekolah ya. Kamu sarapan, Gi? Ya, Kak. Lucu banget ceritanya. Hei Ira, kamu tuh ya daripada pakai tas beginian, mending juga pakai kantong kresek. Dibuang juga pemulung pada nggak mau ngambil. Heh, Tuti, mulutnya. Hah? Mulut aku? Apa? Ada masalah? Tuh Kak dengerin. Udah, jangan didengerin. Ya aku kedengar lah, kan aku punya kuping. Udah sabar, orang sabar rezekinya besar loh. Kata siapa? Kata aku, barusan aku ngomong. Ih. Permisi. Apa ini, Mas? Brosur pengumuman buat acara 17-an. Oh, ya makasih ya, Mas. Ajak adiknya ikut lomba ya. Iya. Ibu pakai bulan 17-an. Remaja, lomba nyanyi, lomba baca puisi. Kak, aku mau ikutan lomba balap karung ah. Kalau menang kan bisa dapat sepeda. Jadi kita ke sekolah nggak usah jalan kaki lagi ya. Iya, aku juga mau ikutan. Tapi aku maunya juara 3 aja sepeda petas. Iya, boleh. Tapi sekarang kayaknya kalian harus makan dulu deh. Yuk. Iya Kak. Wah, hebat kamu. Yaudah kita ngomong lagi yuk. Ayo. Weh, keren. Ngapain latihan? Emangnya mau ikutan SEA Games? Ntar lihat aja ya siapa yang bakalan menang. Jangan sombong kamu. Orang sombong mulutnya monjol. Berani-beraninya yang ngejek aku. Awas kamu ya. Awas kenapa? Orang kamu yang duluan. Oke. Nah kita buktiin di lapangan. Ira, Siti sama Iranya lagi mandi. Oh, Kamu udah siap ikut lomba? siap dong Kak, orang dapat sepeda. Kak Ina, Kak Siti jatuh di sumur. Siti, kamu kenapa? Aku tadi kepleset Kak. Ya ampun, kakak kira kamu jatuh di sumur. Maksudnya jatuh dekat sumur Kak. Yaudah, ayo kakak obatin. Sini, pelan-pelan. Udah yuk. Kamu harus ikut, kakak nggak mungkin bisa ikut lomba balap. Paling nggak, kamu dapat juara 3 supaya dapat tas. Oke Kak.
Kalau aku menang dan dapat hadiah sepeda, kalian boleh pinjam kok sepedanya. Belum rezeki. Ira, kamu masih ada nggak karung yang waktu itu untuk balap karung? Ada di dapur. Bawa sini. Untuk apa? Udah, pokoknya kejutan. Kejutan. Sana ambil karungnya. Kejutan apa sih? Pokoknya surprise. Isi. Permisi. Ini tempat apaan ya? Ini tempat Om Deddy, temannya omku. Dia pengrajin tas karung loh. Aku mau dia buatin tas karung buat kamu. Asyik. Permisi. Dewi. Apa kabar? Ini temanku yang mau aku kasih tas karung. Oh gitu. Ini karungnya Om. Untuk buat tas karung, bukan dari karung plastik seperti ini, tapi kayak gini tuh. Jadi nggak bisa ya Om? Maaf ya, nggak apa-apa. Ya udah, kami permisi ya Om. Dewi, Om salut sama kepedulian kamu terhadap teman. Ini, kasih teman kamu. Yang bener Om. Ini buat kamu. Makasih ya Om. Iya.
Masya Allah. Ya. Gimana tadi filmnya? Bagus ya? Oke, insya Allah. Nah itu, jadi itu banyak ya pesan-pesan yang disampaikan dari film tadi. Ya, yang pasti film tadi itu tetap ada unsur 3M-nya. Apa itu tadi 3M? Yang satu mendidik, menghibur, dan menginspirasi. Ya, jadi dalam film tadi itu tetap ada unsur mendidiknya, ya, kemudian menghibur, ya, terus habis itu menginspirasi. Oke, baik. Sekarang kita fokus lagi ke materi tadi, ya. Baik. Kembali lagi untuk materi yang tadi, ya. Kita sudah bahas tentang what if, ya. Tadi what if itu apa, ya? What if itu tadi kunci yang mana sudah dipakai oleh film-film mendunia, film-film dunia. Contohnya Disney, Marvel, ya, dan lain sebagainya. Banyak banget contoh film-film yang pakai, ya, pakai kunci what if ini, itu, ya, itu kunci yang mana bisa memancing, ya, kunci yang mana bisa memancing ide-ide kreatif muncul, ide-ide baru muncul yang tadinya kalian bikin ceritanya pendek, ya, singkat, itu dengan what if ini ceritanya kalian jadi bisa dikembangkan jadi lebih panjang. Oke. Terus selanjutnya kita bahas tentang premis, ya, premis atau cerita pendek, ya, premis atau cerita pendek. Jadi premis di sini adalah penjelasan satu kalimat cerita film secara keseluruhan, ya. Premis itu adalah kalimat cerita, ya. Halo adik-adik, dicatat ya. Jadi untuk premis itu adalah kalimat cerita yang sudah terkandung, yang pertama subjek, ya, terus yang kedua aksi, dan yang ketiga adalah situasi. Oke. Premis di sini yaitu kalimat cerita yang sudah terkandung subjek, aksi, dan situasi, ya. Kak, subjek itu apa, Kak? Ya, pasti ada yang bertanya, Kak, subjek itu apa? Subjek itu adalah tokoh, ya. Subjek itu adalah tokoh. Jadi yang dimaksud tokoh ini bisa seorang laki-laki, ya, seekor kelinci, seekor kucing, ya, seekor kucing, seekor apalagi ular dan lain sebagainya, ya, seorang bapak-bapak, seorang ibu-ibu, itu bebas, ya. Subjek di sini adalah tokoh. Subjek di sini adalah tokoh. Tidak harus manusia, bisa juga hewan, atau bisa juga apalagi profesi, seorang guru, ya, seorang dokter, terus kemudian seorang arsitek dan lain sebagainya, ya. Subjek di sini, subjek adalah tokoh. Terus kemudian aksi itu merupakan kegiatan dari tokoh, ya. Aksi itu kegiatan dari tokoh. Jadi misalkan subjeknya itu kita ambil seorang pilot, ya. Misalkan subjeknya itu kita ambil seorang pilot, contohnya, ya.
Pilot berarti aksi dari pilot itu apa? Mengendarai pesawat ya, atau mengemudi sebuah pesawat. Itu aksi atau kegiatan dari seorang pilot. Terus kegiatannya nggak cuman mengendarai pesawat, tapi juga mengendarai mobil, berjalan kaki ya, karena untuk sampai ke bandara itu seorang pilot harus berjalan dulu ke sebuah mobil, terus kemudian dari sebuah mobil harus mengendarai mobilnya agar sampai ke bandara. Habis sampai ke bandara itu sang pilot akhirnya mengendarai pesawat gitu. Itu aksinya. Terus kemudian situasi di sini itu menceritakan keadaan ya. Situasi ini menceritakan keadaan. Misalkan keadaannya sedang terburu-buru ya. Situasi keadaannya sedang turun hujan, keadaannya sedang terik panas matahari, terus kemudian keadaannya apa ya, keadaannya banyak. Nah, jadi premis itu ada subjek, aksi, dan situasi. Dicatat ya. Biasanya di dalam satu kalimat premis itu belum disebutkan nama tokohnya. Misalkan karakter Judy ya, karakter Judy di film Zootopia itu masih ditulis dengan sebutan seekor kelinci ya, bukan namanya. Siapa yang di sini nggak tahu film Zootopia? Pasti banyak yang tahu ya, banyak yang sudah tonton ya Zootopia. Yang film ini film hewan-hewan yang bernyanyi itu Zootopia ya. Nah, Judy Judy oke. Zootopia oke. Jadi di film Zootopia Judy ini masih ditulis dengan seekor kelinci pada premisnya. Ada contoh lain di sini ya. Contoh dari film Finding Nemo dan film Toy Story. Nah, ini ada contoh nih ya, ada dua contoh premis dari sebuah film layar lebar. Oke. Contoh dari sebuah film layar lebar. Ya. Oke. Ya, contohnya di Finding Nemo itu seekor ikan badut yang mengarungi samudra luas dan menantang mara bahaya untuk menyelamatkan anak sematawayangnya yang diculik oleh seorang penyelam tak dikenal. Nah, ini contoh dari premisnya. Seekor ikan badut. Nah, seekor ikan badut ini siapa namanya? Ada yang tahu? Ayah dari Nemo. Siapa namanya ayah dari Nemo? Siapa? Coba. Ayah dari Nemo adalah Marlin. Ya, Marlin. Ayah dari Nemo adalah Marlin. Jadi di sini Marlin masih belum ditulis Marlin ya, masih dengan sebutan seekor ikan badut. Ekor ikan badut yang mengarungi samudra luas dan menantang mara bahaya untuk menyelamatkan anak sematawayangnya. Anak sematawayangnya itu adalah tidak lain adalah Nemo yang diculik oleh seorang penyelam tak dikenal. Oke, lanjut ke Toy Story.
Toy Story itu premisnya adalah sebuah mainan koboi. Kesayangan pemiliknya yang merasa terancam dengan kedatangan mainan astronot baru yang ada di kamar tersebut. Nah, di sini sebuah mainan koboi itu namanya siapa? Woody. Ya, nama dari mainan koboi adalah Woody. Ya, namanya Woody Woodpecker. Bukan, Woody aja ya. Woody dan pemiliknya adalah Andy. Ya, terus kemudian terancam dengan kedatangan mainan astronot baru. Mainan astronot baru tidak lain adalah Buzz Lightyear. Ya, Buzz Lightyear. Oke. Nah, di situ. Jadi ini contoh dari premis film. Nah, kalian di sini tugasnya yaitu menuliskan, coba bikin cerita dari premis ya, dari ide yang sudah kalian tulis tadi itu kalian coba tuliskan premisnya. Apa itu premis? Tadi sudah kalian jelaskan ya, yaitu cerita yang mengandung subjek, aksi, dan situasi ya. Kalimat yang mengandung subjek, aksi, dan situasi. Oke, sini sudah sudah ada contohnya. Jadi subjeknya di sini ada sebuah mainan koboi dari Toy Story. Terus kemudian aksinya adalah apa? Aksinya dia merasa terancam, atau situasinya di sini mainan koboi ini merasa terancam dengan kedatangan mainan astronot baru di kamar Andy maksudnya. Gitu. Ya. Terus di sini itu ada contoh video dari Finding Nemo. Ya, contoh video dari Finding Nemo. Karya dari Walt Disney ya, Walt Disney. The Academy Award winning creator of Toy Story. Jadi yang buat film Finding Nemo ini adalah sama dengan yang buat Toy Story. Alright, Dory, let's go over this one more time. We know your memory's not the best. Yep, can't remember diddly. I know. Can't remember squat. That's right. Diddly squat. Diddly squat. Now, up, Dory, over here. Now listen to me. We need to ask for directions. Directions. You gotta be low key. Low key. Because fish in this part of the reef, very skittish. Skittish. All right? You got that? You're sure? Yeah. You don't remember a word, do you? Nope. Nothing in my noggin. Okay. Here's a brand new idea. You stay right here, swim in a little circle, forget to yourself. I'll be right back. I'm gonna ask for directions. Must keep thinking happy thoughts, happy thoughts. Excuse me. Whoa. My friend and I need to get to the East Australian Current. Sure, the EAC. It's in that direction. What you want to do is follow. There's another one. There's one. Oh, that's so much fun. Ooh, they just move. Oh, I'm sorry. Did you want to turn? Could a bigger fish swallow me? I will voluntarily go on a hook. Wow, hey! Was it something I said? Oke ya. Tadi contoh dari trailernya Finding Nemo. Jadi kalian juga bisa membuat seperti itu. Oke. Yang pasti sekarang hari ini adalah tugasnya membuat sebuah premis. Ya, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Harus sudah ada premis, ya.
Kalau misalkan nggak ada premis, nanti kalian jadi nggak ada karya, jadi nggak ada film, jadi nggak ada yang akan kalian buat. Nah, sedangkan nanti di sinematografi kalian harus membuat sebuah karya video yang akan kalian upload di channel YouTube kalian masing-masing. Nah, oke. Jadi dari sinematografi di sini kalian yang tadinya hanya menonton di YouTube, sekarang kalian akan membuat video di YouTube dan akan ditonton. Nanti kalau misalkan sudah ramai, sudah viral ya, istilahnya udah viral, kalian akan menjadi seorang YouTubers. Nah, kan keren tuh jadi seorang YouTubers ya. Tiap hari kalian bikin video, tiap hari kalian upload di YouTube, tiap hari kalian bisa dapat uang dari YouTube. Nah, siapa yang nggak pengen ya kan ketemu sama artis-artis, ketemu sama siapa, Raffi Ahmad, sama siapa, Baim Wong, terus sama siapa, Deddy Corbuzier, sama siapa lagi, banyak ya artis-artis yang ada di YouTube, Atta Halilintar dan Ria Ricis. Wah, banyak. Dan kalian bisa ketemu sama YouTubers kalau misalkan kalian sudah menjadi seorang YouTuber. Dan Karsep sedang menjalani itu. Jadi Karsep sedang tetap rajin ya, tetap rajin upload di YouTube. Kalian bisa cek di YouTube nama Karsep Ladisar, di situ ada video, dan jangan lupa kalian subscribe. Oke, nah nanti kalian juga bisa promosi di situ. Setelah kalian bisa bikin video dari eskul ini ya, dari premis yang kalian buat, kalian bisa upload di YouTube kalian dan promosi ke sekolah, promosi ke teman-teman kalian gitu. Oke, dan gitu dari Karsep. Nah, sekarang bismillah, semoga tidak ramai, dan kalaupun ramai harus tertib ya. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau ada pertanyaan silahkan pencet tombol emoticon. Emoticon apa ya? Oke, sebentar. Siapa yang bertanya ini? Serius ya? Yang bertanya tuh ya, Atala harus membuat premis ya. Atala harus membuat premis, membuat cerita, ide cerita. Coba tadi bukunya mana? Sudah catat belum? Ayo, Atala tadi sudah catat belum? Mau catat apa? Loh, catat yang sudah harus dijelaskan tadi. Catat apa? Tadi Karsep menjelaskan materi apa? Sinema fotografi. Iya, apa? Tentang apa? Ayo. Coba bentar, mungkin Karsep cari teman kamu yang bisa bantu jawab. Oke, ayo di ini ya, fokus ya. Nah, fokus. Tuh, siapa lagi yang di emoticon love? Mana ini? Love lagi. Ini ada nih. Ada Ali. Mana Ali? Ali mana Ali? Ya Ali. Halo Ali. Halo. Ali, ada pertanyaan apa Ali? Tadi Karsep menjelaskan materi apa hari ini? Sinema fotografi. Sinema fotografi tentang apa tadi? Tentang apa?
Kak Asep jelaskan tentang apa tadi? Cerita film pendek. Cerita film pendek. Ali sudah mau bikin cerita film pendek, udah ada ide belum? Ali mau bikin apa? Belum ada. Belum ada ya. Oke, nanti Ali coba ditulis ya idenya ya. Nanti kalau sudah dikirimkan ke wali kelas dan nanti akan dikirim ke Ustadz Hadi. Nanti akan dijadikan sebuah film. Ditulis, Kak. Ditulis. Iya, ditulis ya. Ya, Ali ya. Ya, Oke, terima kasih Ali. sama-sama. Oke, sekarang ada ini Sakif. Sakif, ayo Sakif, silakan. Halo Sakif. Halo, assalamualaikum Sakif. Apa? Aku youtubernya mau jadiin game. Jadi apa? Game? Gamer. Gamer? Oke, gamer ceritanya gimana di gamers itu? Coba diceritain, gamers ceritanya gimana? Main game yang lain. Game kayak Pak, contohnya apa? Roblox, aku udah punya. Oke. Oke, nanti dituliskan ya ceritanya apa nanti ya dari game tadi. Kalian Sakif nanti bikin videonya seperti apa nanti ditulis, oke? Oke. Oke, makasih Sakif. Sama. Sekarang ada Sofia. Halo Sofia. Sofia, halo. Halo. Oke, Sofia mau bikin cerita apa nanti? Itu gasnya benar-benar harus dikerjain. Tuh iya dong, harus ditulis. Kamu sudah tulis belum? Udah tadi aku udah catat. Alhamdulillah. Nah, kamu nanti kalau mau kalau bikin cerita, kamu maunya bikin cerita yang gimana? Idenya sudah ketemu belum? Gimana ya? Gimana ya? Nggak tahu, belum kepikiran sih. Belum kepikiran ya? Kalau belum kepikiran, nanti jangan lupa dibacain mantranya. Mantranya apa? Tadi masih ingat apa mantranya? Ide datanglah kepadaku. Oke, wahai ide datanglah kepadaku. Oke, jangan lupa ya. Ini kalau misalkan sudah ketemu, langsung ditulis ya, biar nggak lupa lagi. Oke? Dibikin video di YouTube-nya. Iya, tapi ditulis dulu nanti. Kalau sudah ditulis, nanti Kak Asep bantu koreksi. Oke? Oke, Sofia ya. Ya. Oke, makasih Sofia. Ditunggu tulisannya ya. Oke. Sekarang yang terakhir nih ada Karisa. Halo Karisa. Bentar. Karisa mana Karisa? Begini. Oke, silakan Karisa. Oke, Karisa sudah catat? Sudah. Kamu mau bikin cerita apa nanti? Cerita tentang pertemanan. Cerita tentang pertemanan. Oke, Masya Allah. Udah ada idenya belum? Belum. Wah, belum. Oke, kalau belum nanti jangan lupa ya diucapkan mantranya ya. Mantranya apa tadi? Wahai ide datanglah kepadaku. Wahai ide datanglah kepadaku. Oke, nanti kalau misalkan idenya sudah datang, jangan lupa dicatat agar idenya nggak pergi kemana-mana. Oke. Itu ya, kalau udah nemu idenya ditulis. Kalau udah nanti kasih bantu koreksi supaya nanti
video kamu jadi bagus di YouTube-nya. Ntar dikirim ke Guru Walas. Iya, nanti dikirim ke Bu Walas, terus kemudian nanti Bu Walasnya kirim ke Ustadz Hadi gitu. Nanti akan ngobrol sama Kak Arsip. Itu ya, Kak Risa ya. Ya. Oke, makasih Kak Risa. Ditunggu tulisannya ya. Ya. Oke. Oke, baik. Sekarang udah selesai. Apa ada lagi? Banyak sebenarnya, ada 6 lagi nih, ada 5, ada Naura nih, coba Naura mana Naura ini Naura ada banyak nih Naura ini. Naura yang ada love-nya itu ini. Mana sini? Halo Naura. Halo Naura. Ya. Oke. Karena udah dapet idenya belum? Udah. Udah ya. Tahu. Coba diceritain idenya. Aku ceritanya cerita kuda hilang. Kuda hilang? Iya. Wah, Naura punya kuda ya? Enggak. Punyanya kucing. Kucing. Nanti kucingnya jadi kuda ya? Kayak gitu juga. Iya, oke. Masa pakai kostum, kasihan dong. Lagi sakit. Iya, nanti boleh diedit aja, direkam kucingnya, nanti seolah-olah kucingnya jadi kuda. Oke. Atau jadi unicorn. Nanti tulisannya dikirim di Bu Walas ya. Oke, makasih Naura. Sama-sama. Oke, baik. Ya. Sekarang kita lanjut ke berdoa. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini ya, tidak terasa waktunya sudah menunjukkan pukul 10.38. Nah, Masya Allah. Nah, untuk yang laki-laki jangan lupa untuk sholat Jumat ya. Untuk yang perempuan tetap di rumah dan bantu orang tuanya ya, jangan kemana-mana. Laki-laki jangan lupa untuk sholat Jumat. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga materi yang disampaikan sama Kak Arsip bisa bermanfaat, dan jangan lupa kalian tuliskan tugas dari ide kalian ya, tugas dari ide kalian. Oke, tuliskan tugas dari ide kalian, nanti kalau sudah dikirim ke Bu Walas dengan catatan nama, terus kemudian di bawahnya ditulis sinematografi. Oke, baik. Kalau gitu, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing ya. Kita berdoa suratul Al-Asr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi usr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Mari kita tutup dengan bacaan tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.